Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturkan rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya, karunia-Nya kita bisa lanjutkan kajian kita. Malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Insyiqaq bagian yang ketiga. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man, maka barang siapa utia, yang didatangkanlah kitabuhu, kitab catatan amalnya, biyaminihi, dari arah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa arti atau makna dari firman Allah ini? Di dalam kitabnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan yuhasabu hisaban yasira. Artinya la yuhaqqaqu alaihi jami'u daqaiqi a'malihi. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna dari hisab yang ringan. Jadi di dalam ayat ini, siapa saja nanti yang mendapatkan atau menerima kitab catatan amal ya, dari arah kanannya, ya, maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, seperti apa hisab yang ringan itu? Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hisab yang ringan adalah la yuhaqqaqu, ya, tidak dirinci atau tidak dihisab secara detail, ya, tidak dirinci alaihi, atasnya, atas orang itu, jami'u daqaiqi a'malihi, seluruh amalnya secara rinci, ya. Jadi hisab yang ringan adalah hisab yang tidak dirinci. Artinya apa? Orang yang dihisab itu tidak terus kemudian ditanya-tanya secara menyeluruh, ya. Berbeda dengan hisab yang berat, ya. Kalau hisab yang berat, orang yang bersangkutan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas segala amalnya secara rinci dan menyeluruh. Amal perbuatan yang ia lakukan semenjak akil balik sampai akhir hayat akan dihitung, akan ditanya, akan dicari tahu alasannya. Mengapa dia berbuat begitu? Untuk apa dia berbuat begitu? Nah, sampai serinci-rincinya, sedetail-detailnya. Itu hisab yang berat. Kalau hisab yang ringan tidak rinci, ya, tidak detail. Fa inna man husiba kadzalika, ya, yahliku. Maka barang siapa yang dihisab dengan seperti itu, yahliku, maka dia akan binasa. Apa yang dimaksudkan kadzalik atau seperti itu? Kadzalik yang dimaksud ini adalah hisab yang berat, ya. Maka barang siapa yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat, maka dia akan binasa, ya. Bagaimana tidak, ya, ketika orang, ya, diminta pertanggungjawaban, ditanya dengan sangat rinci atas segala kesalahan yang dilakukannya, ya, sementara dia tidak bisa melakukan pembelaan, ya, tidak bisa bersumpah palsu, tidak bisa bersaksi palsu, semuanya terungkap, ya, dan dia dalam keadaan yang sangat sengsara. Itu hisab yang berat. Terkait dengan hisab ini, ya, dilanjutkan dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad,
Qala al-Imam Ahmad, ya, berkatalah Imam Ahmad, haddatsana Ismailu, telah menyampaikan kepada kami Ismail, ya. Akhbarona, telah mengkabarkan kepada kami Ayub, an Aisyata qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-hisaba udziba. Nah, ini ada korelasi dengan hadis sebelumnya atau riwayat sebelumnya, ya. Barang siapa nuqisha, ya, man siapa saja, ya, nuqisha yang dihisab secara rinci atau dirinci, ya, al-hisaba dalam hal hisab, udziba, maka sungguhnya dia telah diazab, ya. Qalat, kemudian Aisyah bertanya, fakultu, lalu saya bertanya, alaisa qalallah fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Bukankah Allah telah berfirman, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, laisa dzaka bil hisabi. Yang seperti itu bukanlah hisab. Walakinna dzalika, akan tapi yang demikian itu al-ardu, pemeriksaan yang ringan, pemeriksaan biasa. Man nuqisha, barang siapa yang dirinci al-hisaba dalam hal hisab, yaumal kiamati, pada hari kiamat, udziba, maka sungguhnya dia telah diazab. Ya, ini Bapak Ibu sekalian gambaran, ya, betapa dahsyatnya peristiwa di hari kiamat. Maka di sini ayat ini memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwa ada suatu golongan umat, ya, yang kemudian diceritakan di dalam riwayat dalam ayat yang lain, ya. Golongan ini adalah orang yang dihisab dengan hisab yang ringan ini, yuhasabu hisabai yasira, ini adalah golongan muqtasidun. Ya, ini dijelaskan dalam surah Fatir ayat 32. Ya, di dalam secara rinci, secara ringkas, ya, dalam surah Fatir ayat 32 itu Allah membagi manusia menjadi 3 golongan. Umat Islam ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ya, golongan zalimul li nafsih, orang yang suka berbuat aniaya kepada dirinya, mereka itulah yang nanti akan mendapatkan hisab yang berat, ya, dan mereka akan tersiksa dalam hisabnya itu. Kemudian yang kedua adalah muqtasidun, ya, golongan tengah-tengah atau pertengahan. Nah, muqtasidun ini akan dihisab namun dengan hisab yang ringan. Nanti akan digambarkan dalam riwayat yang lain seperti apa hisab yang ringan itu. Kemudian golongan yang ketiga, ya, adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Ya, golongan ini mereka tidak akan dihisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kembali kepada pembahasan ayat ini. Jadi Rasulullah menjelaskan, ya, siapa saja yang dihisab dengan rinci, ya, maka sungguhnya dia sedang diazab, tengah mengalami suatu siksaan. Sedikit saya berikan ilustrasi, ya, mengapa orang yang dihisab dengan berat itu, dengan rinci itu, pada hakikatnya mereka sudah tersiksa atau diazab. Mengapa? Ya, kita bayangkan saja, kita analogkan saja dengan apa yang terjadi di dunia ini. Misalnya ada seorang tersangka, ya, suatu tindak pidana korupsi misalnya, ya, dia disidik, ya, disidik di kejaksaan atau pas di pengadilan, ya, diperiksa misalnya selama 8 jam, ya, diperiksa selama 8 jam. Dapat dibayangkan orang yang diperiksa secara rinci oleh hukum dunia saja selama 8 jam itu banyak yang tersiksa. Bahkan ada yang belum diperiksa saja, ya, baru ditetapkan sebagai tersangka saja itu banyak yang sudah semaput, atau bahkan ada yang stroke duluan sebelum disidik. Ini adalah gambaran, ya, betapa hisab itu sangat berat, ya. Ini di dunia, ya, dimana hukum di dunia itu, ya, ada di antara bagi orang-orang tertentu, ya, orang-orang kuat, ya, kelas-kelas kakap, ya, ada kalanya mereka mampu, ya, katakanlah membeli hukum, ya. Namun itu pun, ya, hukum yang di dunia yang seperti ini saja sudah membuat mereka ketakutan. Apalagi hukum di akhirat yang tidak bisa dibeli, ya, apalagi pengadilan di akhirat yang itu adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Maka orang yang mengalami hisab berat di akhirat sungguh adalah suatu penderitaan yang sangat-sangat berat, ya.
Kalau di dunia ya disidik selama 8 jam, selama 12 jam, minta ampun ya, sudah minta ampun ya. Ketersiksaannya sudah luar biasa. Namun di sana ya, di akhirat ya, bukan hanya 8 jam yang dialami ya, bahkan dijelaskan ada orang ya, yang saking banyaknya kesalahannya, saking banyaknya dosanya ya, dia dihisab dengan hisab yang berat tidak selesai selama 500 tahun ya. Ini bayangkan ya, dihisab selama 500 tahun, maka dapat dibayangkan betapa penderitaan yang dialami itu. Maka belum masuk neraka saja sesungguhnya mereka itu sudah mengalami penderitaan yang tiada terperikan. Maka di sini sangat pas sekali ya, kalau Rasulullah menjelaskan barang siapa yang dirinci dalam hisab maka sungguhnya dia itu sudah diazab. Maka naudzubillah min dzalik ya, jamaah sekalian, mari kita hindari ya menjadi gulungan zalimul li nafsih yang nanti akan mengalami hisab yang berat. Marilah kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat, setidak-tidaknya kita menjadi muqtasidun, gulungan pertengahan ya, yang nanti akan mendapatkan hisab yang ringan, gulungan yang akan mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan, sehingga nanti kita akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, seperti apa hisab yang ringan? Ya, mungkin ini yang kemudian dipertanyakan itu. Seperti apa hisab yang ringan itu? Nah, di sini dijelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan ya kitab catatan amal. Jadi yang dimaksud hisab yang ringan ini adalah Allah ya tunjukkan ya kitab catatan amal ya kepada orang yang dihisab itu. Nah, setelah orang yang mau dihisab dengan hisab yang ringan itu melihat catatan amalnya ya, kemudian Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosanya. Jadi cukup seperti itu saja ya. Nah, jadi yang dimaksud hisab yang ringan itu ditunjukkan kepadanya catatan amalnya ya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya sudah selesai. Maka yang namanya hisab yang ringan ini sangat cepat, tidak bertele-tele, tidak sampai rinci, tidak sampai detail ya. Cukup dengan dia melihat ini kesalahan kamu, ini kebaikan kamu ya, mungkin dikatakan kesalahanmu diampuni, kebaikan kamu diterima ya, itu yang namanya hisab yang ringan. Maka jamaah sekalian, saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ya, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita diberikan oleh Allah kitab catatan amal dari sebelah kanan, kemudian kita dihisab dengan hisab yang ringan. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menjadi golongan yang nanti akan dihisab dengan hisab yang teramat sangat berat. Karena itu adalah suatu kebinasaan, adalah suatu siksaan. Belum merasakan neraka yang sesungguhnya, dia sudah mengalami suatu penderitaan yang tiada terperikan dari siksaan atau dari hisab itu sendiri. Demikian, nun wal qalam wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.